Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi Multigerai Post dari auliacenter.com. Pertama-tama di sini kita coba login sebagai admin di situs ini. Bisa kita lihat di sini di beranda. Ini tampilannya. Lalu kita masuk ke menu berikutnya, mengelola pengguna. Di sini akan ditampilkan siapa-siapa saja akun yang terdaftar di aplikasi Multigerai Post ini. Bisa kita lihat di sini ada 2 akun yang sudah terdaftar sebagai admin dan sebagai kasir. Bila kita ingin menambahkan akun baru, bisa kita klik tombol tambah di sini, di sudut ini. Kita coba buat akun baru di sini. Ini adalah contoh pembuatan akun untuk login di aplikasi Multigerai Post ini. Kita masukkan semua data-data yang diperlukan. Dan di sini wewenangnya kita berikan sebagai kasir. Di sini juga bisa kita atur berapa komisi yang bisa diterima oleh pengguna akun ini, akun yang sedang kita buat ini. Di sini coba kita masukkan nilainya, misalnya 10%. Dan kita juga masukkan data-data yang diperlukan di bagian ini. Dan di sini bisa kita lihat rincian bank yang akan diisi untuk pengguna akun ini. Di sini saya kosongkan saja. Kita ganti dulu nama penggunanya. Dan apabila sudah siap, langsung kita klik tombol simpan. Dan apabila sudah berhasil, maka akan muncul akun baru. Kita lihat di sini. Ini artinya akun dengan nama pengguna Rahmat sudah bisa login ke aplikasi Multigerai Post
sebagai kasir. Bisa kita lihat di sini. Dengan menekan tombol melihat ini bisa kita lihat detail dari akun tersebut. Lalu di menu berikutnya ada wewenang. Di menu ini bisa ditampilkan wewenang apa saja yang tersedia untuk pembuatan akun. Bisa kita lihat di sini sudah ada tersedia 2 wewenang. Bisa saja kita tambahkan lagi atau kita edit wewenang yang sudah ada. Contohnya di sini ada kasir. Apabila kita ingin mengedit wewenang pada kasir, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah daftar hal yang bisa dilakukan oleh akun dengan wewenang kasir. Yang bisa kita lihat di sini, pengguna kasir hanya berwenang untuk mengatur penjualan di pos dan menggunakan mesin kasir. Jadi tiap-tiap wewenang bisa diatur apa saja wewenang yang bisa diberikan pada tiap-tiap wewenang. Dan ini adalah menu untuk agen komisi penjualan. Bisa kita lihat ini. Dan ini akan menampilkan detail dari salah satu agen komisi penjualan. Cara menambahkannya juga sama, hampir mirip seperti yang tadi. Dan di menu berikutnya ada kontak. Ada kontak untuk pemasok, lalu pelanggan, grup pelanggan, dan juga ada impor kontak. Kontak pemasok di sini adalah kontak untuk supplier yang menyediakan pasokan barang untuk toko kita. Dan kemudian di sini ada kontak pelanggan, adalah kontak pelanggan yang membeli sebagai pembeli di toko kita. Bisa kita lihat di sini juga di grup pelanggan ini. Dan juga ada impor kontak. Impor kontak ini digunakan untuk mendownload data-data kontak atau menyimpan data kontak yang sudah ada dan bisa kita simpan di aplikasi kita tanpa harus mengetiknya ulang. Dengan syarat isi dari file tersebut harus sesuai dengan format yang sudah ditentukan agar tidak terjadi error saat menyimpan kontak. Kita download dulu contoh file template-nya. Nah, bentuk template-nya harus mengikuti format yang seperti ini agar tidak terjadi error saat menyimpan atau saat mengimpor kontak. Lalu di menu berikutnya ada produk. Kita bisa melihat daftar produk yang tertera di toko kita dari menu ini. Apabila kita ingin menambahkan produk baru, kita bisa menekan tombol tambah yang ada di sini. Ini dia contoh tampilannya. Dan apabila nanti sudah siap membuat daftar produk yang baru, maka nanti dia akan ditampilkan seperti yang di depan ini.
kita bisa buat contoh untuk menambah produk yang baru. Misalkan kita buat produk barunya. Agar gambar produk lebih jelas, kita bisa cari gambarnya dan pasang. Kita cari dulu gambarnya. Lalu kita masukkan gambarnya. Untuk peringatan kuantitas ini maksudnya adalah apabila stok barang jumlahnya berada tepat atau di bawah nilai peringatan kuantitas, maka akan muncul peringatan bahwa stok barang tersebut sudah akan habis. Misalnya kita buat di sini peringatan kuantitasnya 3, maka artinya apabila stok barang ini sudah berjumlah tinggal 3 atau di bawah 3, maka akan muncul peringatan yang menunjukkan bahwa akan ada peringatan kuantitas pada barang tersebut. Dan di sini ada tempat untuk membuat harganya. Di tabel ini kita masukkan harga barang ketika dibeli dari supplier. Misal kita buat harganya 20.000, maka ketika dijual nanti, harga jualnya nanti akan dikalikan dengan margin. Margin ini adalah besar keuntungan yang ingin kita dapatkan dari penjualan barang tersebut. Di sini kita buat marginnya 25%, artinya harga jualnya nanti akan menjadi 25.000. Apabila sudah siap, bisa kita simpan. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah tertera stok, sudah tersedia produk baru yang baru saja kita buat tadi. Ini artinya daftar produk berhasil dibuat. Tapi di sini bisa kita lihat stoknya masih berjumlah 0, maka harus kita tambahkan. Caranya dengan menekan tombol tindakan, lalu klik tambah dan edit stok awal. Kita ubah nilainya. Misal kita buat di sini 100 botol, dan juga kita masukkan pada tanggal berapa stok diperbarui, nilai stok diperbarui. Kita buat tanggal hari ini,
yaitu tanggal 10 Februari. Ini catatan, ini bisa diisi atau tidak, terserah, tidak masalah. Kita coba simpan. Maka demikian, stok minyak berhasil ditambahkan jadi sejumlah 100 botol. Dan ada masih menu-menu lainnya, seperti satuan, kategori, merek jaminan, dan sejenisnya. Di menu berikutnya, ada menu pembelian. Menu pembelian ini dipergunakan untuk sebagai pembelian dari penyuplai atau pemasok barang. Selanjutnya ada menu pembelian. Di menu pembelian ini kita bisa mengatur pemasokan barang untuk melakukan pembelian dan pengisian ulang barang-barang kita. Dan juga bisa kita tentukan di toko mana atau di cabang mana apabila ada lokasi barang yang akan dipasok. Dan di menu berikutnya ada daftar retro pembelian. Menu ini digunakan apabila barang-barang yang sudah dibeli ingin dikembalikan kepada pemasok, maka kita bisa gunakan menu ini. Menu berikutnya adalah penjualan. Menu ini adalah bagian yang digunakan untuk mengatur penjualan kita yang dilakukan terhadap pelanggan. Untuk penjualan di kasir bisa kita lihat di pos. Kita bisa mengatur penjualan barang. Misal kita ingin melakukan penjualan beras dan mie instan, kita bisa atur berapa kuantitas yang akan dijualkan. Bisa kita kurangi juga. Lalu untuk pembayarannya, kita lihat dari sini. Apabila pembeli ingin membayar secara tunai, bisa kita klik tombol tunai. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah bukti pembayaran atau slip pembayarannya yang akan dicetak nantinya. Dan laporan penjualan ini akan terdata di bagian ini. Akan terlihat, akan tertera di toko mana, di toko cabang mana yang terjadi interjualan. Akan terlihat seperti ini. Dan juga akan terdata laporan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Di bagian laporan pembayaran penjualan. Jadi, penjualan terhadap customer akan terdata pembayarannya di laporan pembayaran penjualan. Dan di bagian laporan stok akan terlihat jelas berapa jumlah stok yang tersedia untuk masing-masing produk. Akan terlihat di sini. Ini adalah contoh penjualan yang dilakukan oleh kasir di pos. Lalu ada daftar terjual
Ini adalah menu yang menampilkan daftar-daftar barang yang dikembalikan oleh customer kepada toko kita. Lalu ada juga tambah penjualan. Menu ini digunakan apabila ada pesanan dalam jumlah besar dilakukan dan pesanan tersebut harus dikirimkan ke alamat tertentu. Maka kita bisa menggunakan menu tambah penjualan ini. Lalu menu berikutnya ada transfer stok. Pada menu ini kita bisa mengatur pemindahan barang-barang dari cabang kita, dari salah satu cabang kita ke cabang toko yang lain. Contohnya di sini. Bisa kita atur dari toko mana akan kita pindahkan, misalnya dari toko Berkah Mart, kita pindahkan ke cabang Berkah Mart Padang Bulan. Dan kita pilih produk apa yang akan dipindahkan. Bisa kita atur produk yang ingin kita transfer. Contohnya di sini kita ingin transfer produk beras dari toko Berkah Mart ke Berkah Mart Padang Bulan. Dan kita atur jumlah barang yang ingin dipindahkan berapa. Misal kita buat di sini 10 karung. Dan ongkos kirim yang diperlukan untuk transfer stoknya. Dan apabila sudah selesai, kita klik simpan. Akan muncul seperti ini. Lalu berikutnya ada penyesuaian stok. Untuk penyesuaian stok ini, untuk menu berikutnya ada penyesuaian stok. Di menu ini kita bisa mengatur barang-barang yang ingin kita atur ulang jumlah stoknya yang dari toko kita, dan kita kembalikan lagi. Bisa kita atur untuk tiap-tiap cabangnya, barang-barang apa saja yang ingin dikembalikan dan jumlah stok yang akan dikembalikan. Dan menu berikutnya ada menu biaya. Di menu ini bisa kita atur biaya pengeluaran apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis toko kita. Dalam bentuk apa saja biaya tersebut harus dikeluarkan, misalkan seperti gaji atau biaya operasional lainnya. Menu berikutnya adalah menu laporan. Di menu ini akan mencatat semua jenis laporan yang terdata dalam aplikasi kita, baik itu laporan laba rugi, laporan penjualan, laporan dari pos, laporan biaya, dan segala macam laporan lainnya. Dan juga terakhir ada menu pengaturan. Di menu ini kita bisa mengatur semua data yang ingin kita ubah dalam aplikasi kita.
seperti penggunaan mata uangnya, nama bisnisnya, dan pengaturan-pengaturan lainnya. Dan ada juga lokasi bisnis untuk menambah atau mengedit kondisi toko atau menambahkan lokasi toko yang baru. Dan begini juga ada juga pengaturan-pengaturan lainnya yang bisa diatur di sini. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kiranya bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam menggunakan aplikasi ini. Apabila ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan, bisa menghubungi kontak kami. Sekian dan terima kasih.